Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di kesempatan kali ini kita akan mereview kembali part 2 dari aplikasi Apotik kita. Di bagian part 2 ini kita coba lihat ada beberapa tambahan fitur ya. Tambahan fitur misalnya di sini kita coba login menggunakan admin seperti biasa. Ini dan passwordnya adalah admin. Kita pilih cabangnya ini. Nah, di dashboard tidak ada perubahan, data user juga sama. Nah, ini ada tambahan backup database ya. Jadi backup database ini berguna untuk jaga-jaga kalau misalnya terjadi sesuatu pada aplikasi kita ya. Jadi backup ini tetap ada, kita bisa download secara real time ya. Misalnya ini kita tinggal backup, maka ini tampilannya ya, backup data SQL-nya. Lalu di bagian tambahan berikutnya adalah di bagian transaksi ya. Di transaksi kita lihat di data obat dulu. Jika ada obat yang kadaluarsa, maka di sini akan tampil warna merah kadaluarsa ya. Di sini. Dan di laporan juga ada obat kadaluarsa, ini ada dua. Ini obatnya kadaluarsa. Nah, ketika melakukan transaksi, obat kadaluarsa ini tidak akan masuk ya. Kita coba ini Comix ya. Kita coba transaksi Comix. Oke, obatnya tidak muncul ya. Tapi kalau kita melakukan pembelian Bodrex, maka di sini muncul Bodrex ya. Ada tampil ya obatnya yang tidak kadaluarsa. Oke, ini misalnya kita beli Bodrex, lalu kita diskonnya kita turunkan misalnya oke, kita kosongkan dulu Bodrex, kita beli 3 biji, kita bayar menggunakan uang 15.000 ya. Oke, ini kembali 3.000, tapi di sini metodenya kita gunakan adalah QRIS ya. QRIS, sini kita proses dan berhasil. Nah, transaksi menggunakan QRIS, di sini kita udah buat bikin laporan. Oke, di sini tidak muncul ya. Pengurangan stok. Nah, ini di sini ya. Laporan pembayaran ya. Laporan pembayaran. Oke, kita cek di layout kita. Di sini di bagian layout kita lihat di sini opname reduction ya. Oke. Nah, ini di laporan dia gabung dengan laporan opname reduction. Di laporan pembayaran ini kan pengurangan stok ya. Kita tampilkan. Kalau ini laporan pembayaran di sini kita tampilkan dulu. Ini banyak metode di sini. Misalnya kita bisa seleksi menggunakan pembayaran cash. Kita tampilkan. Nah, di sini metode pembayaran cashnya muncul. Pembayaran transfer. Oke, ini muncul. Dan QRIS juga muncul, dan ini bisa kita seleksi berdasarkan tanggal berapa ke tanggal berapa. Ini kita bisa print sini laporan transaksinya ya, laporan transaksinya. Oke, di bagian kasir juga sama, si kasir ini bisa melihat atau melakukan transaksi, misalnya obatnya Bodrex. Lalu ini cabangnya cabang Simpang Citerep ya. Jadi beda gini. Oke, ini bayarnya 35. Oke, bayarnya adalah transfer. Proses pembayaran berhasil. Nah, di bagian laporan
di laporan pembayaran ini hanya ada 2 transaksi ya, karena di sini di admin tadi laporan itu nah ini kan di cabang Simpang Cibinong ya, jadi tidak masuk ke Simpang Citerep, sehingga pisah ya. Kita pernah jelaskan di video part 1 bahwa ini loginnya berdasarkan cabang. Bagaimana kalau misalnya apoteknya cuma 1 ya, berarti di bagian cabang, data cabang ini ya dia tinggal nulis cuma mengisi 1 cabang aja. Jadi hanya nulis nama cabang apoteknya apa gitu ya, sehingga nanti registrasi user pun atau kasir pun hanya masuk ke cabang itu. Nah, itu untuk laporan dan backup ya, dan data obat ya, data obat kadaluarsa. Oke, nanti kita sambil berjalan kita update lagi. Kiranya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.